Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Wulandari Siregar, NPM 173500045. Saya dari Fakultas Teknik dan Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Harapan Medan. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi routing OSPF dan RIP. Di sini saya memakai software Cisco Packet Tracer. Langkah pertama yang kita butuhkan adalah kita menyiapkan router. Di sini kita membutuhkan 4 router. Saya pilih router yang generik. Kemudian kita juga membutuhkan 4 switch. Di sini kita pakai yang switch ini juga. Kita susun. Ini kita pilih yang switch PT. Kemudian kita membutuhkan 1 server dan sisanya masing-masing kita membutuhkan 7 PC. Setelah itu masing-masing router kita sambungkan menggunakan koneksi kabel. Untuk koneksi dari router ke switch dan switch ke masing-masing server dan PC, kita membutuhkan kabel copper straight ini. Kita hubungkan dulu ke masing-masing PC. Kemudian untuk router masing-masing router kita membutuhkan kabel serial DCE. Kemudian langkah pertama, di masing-masing switch kita beri IP. Kita beri di nodes-nya saja. Untuk switch yang pertama saya beri IP 192.168.4.1. Kemudian di switch yang kemudian setelah kita beri IP di masing-masing switch, kita beri IP di masing-masing router. Sesuai dengan serial yang sudah ada serial ini ya, kita beri di node juga supaya pada saat mengkonfigurasinya kita tidak bingung. Pertama pada router 0 yang serial 2/0 kita membutuhkan 123456788 IP untuk masing-masing router yang saling terhubung, dan juga 4 IP lagi untuk switchnya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi di router 0. Kita tekan kita klik routernya, kemudian di sini ada pilihan CLI. Kita buka command line interface dari si router 0. Kemudian di sini kita ketik no. Yang pertama kita buat adalah en kemudian conf t
Kemudian kita lihat di router 0 itu fast Ethernet berapa. Fast Ethernet di sini 0/0. Berarti kita buat infa 0/0. Kita enter. Kemudian kita kasih IP yang tadi sudah kita tuliskan. Di sini IP yang dipakai adalah IP yang ada di switch yang terhubung dengan router 0 ini, yaitu yang 192.168.4.1. Kemudian kita kasih 255.255.255.0, kemudian no sh, setelah itu kita beri IP address sesuai dengan serial. Di sini ada dua serial yang terhubung pada router 0, yaitu serial 2/0 dan serial 3/0. Kita beri pertama serial 2/0, kita beri IP-nya, IP add. Di sini sesuai IP yang sudah diberikan tadi, 192.168.25.1. Jangan lupa subnet masknya, kemudian no sh. Lanjut ke serial 3/0, ini tadi 55.1. Kemudian no sh. Sudah. Untuk saat ini kita konfigurasi hanya meng-add IP-nya. Kemudian kita pindah ke router 1. Kemudian ke command line interface-nya lagi buat seperti add-nya sudah terisi. Sebelah sini juga sudah, yang sebelah sini juga sudah. Jadi sudah terisi semua. Setelah itu baru kita mengkonfigurasi OSPF dan RIP-nya. Jadi di sini saya akan blok saja bagian mana yang dia merupakan OSPF dan bagian mana yang dia merupakan RIP. Sini saya akan blok bagian sebelah kiri merupakan OSPF dan bagian sebelah kanan saya merupakan RIP ya. Jadi jelas perbedaannya bahwa OSPF sebelah kiri dan RIP di sebelah kanan. Kita beri kemudian kita langsung men-setting bagian untuk OSPF-nya. Kita ke router 0 ini. Kemudian tadi kita enter dulu, kita X aja, kita langsung ke conft, kemudian kita masuk ke router OSPF 1. Kemudian di sini kita bakal membuat network di router 0 ini
menggunakan IP dari si switch dan IP dari si serial 2/0 dan 3/0 yang ada di router 0 ini. Kita buat network 92.168.4.0. Kemudian subnet masknya 0.0.0.255. Jangan lupa membuat area 0. Network, kita lihat tadi yang terhubung kan yang ini dan yang ini, berarti 192.168.25.0. Jangan lupa subnet masknya kemudian satu lagi 55.0 dan subnet masknya sudah. Kita move to router yang pertama yang bagian OSPF juga. Ini kita exitkan saja, kemudian kita buat router OSPF 1. Kita add networknya, kita lihat 192 IPC switchnya 168.7.0 area 0. Kemudian serialnya yang terakhir serial 3/0. Sudah, yang OSPF sudah selesai kita konfigurasi. Sekarang kita ke bagian yang RIP. Bagian yang RIP kita exitkan juga. Kemudian kita buat router RIP. Dan kita add networknya juga sama seperti yang di OSPF. Tapi perbedaan di sini adalah kita tidak usah sebentar. Jadi langsung saja kita router RIP, kemudian kita ke network 192.168. berapa tadi IP switchnya 5.0. Di sini kita tidak usah memberikan subnet masknya, kita langsung saja ke network yang lainnya. Kita lihat biar lebih jelas. Di sini 168.25.0, kemudian 2.168.60.0. sudah semua kan. Kemudian kita ke router RIP yang terakhir.
RIP, kita add networknya, network 192.168.6.0, kemudian network 192.45.0, maaf, 5.0, kemudian network 192.168.60.0. Sudah. Setelah semua sudah terkonfigurasi, sekarang kita mengkonfigurasi. Langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi OSPF ke RIP. Jadi kita ke router 0, kemudian kita exitkan lagi, kita buat router RIP agar mereka bisa terhubung. Di sini yang kita pakai adalah network dari si network dari si router yang di sebelahnya, berarti tetap 25. Oke, exitkan lagi, tadi terlalu lama loadingnya. Network 192.168.25.0, dan networknya adalah si switch dari si router IP switch dari si router 0 ini, yaitu tadi 192.168.4.0. Kemudian kita setting di router satunya juga seperti tadi, router RIP network dari router yang sebelahnya, yaitu tadi 192.168.45.0 ya. Network, kemudian dari si switchnya itu tadi, switchnya itu 7.0, 68.7.0. Kemudian sekarang kita mengkonfigurasi dari RIP ke OSPF. Di sini kita exitkan router OSPF 1. Kemudian networknya juga sama kayak tadi, network yang di sebelahnya, di network yang berhubungan yang di sebelah si router 2 tadi kan router 0, berarti 192.168.25.0. Di sini kita jangan lupa buat subnet masknya 0.0.0.255 area 0. Kemudian network dari si switchnya sendiri, yaitu network 192.168.4.0.
untuk yang bagian RIP ini, maaf tadi ada salah penjelasan. Untuk network dari RIP, untuk RIP dan OSPF ini, dari RIP ke OSPF kita menggunakan switchnya si OSPF yang ada di router 0 untuk router 2 dan untuk router 3 yang ada di switch yang pertama. Jangan lupa subnet masknya. Kemudian kita ke router yang terakhir. OSPF1 network titik 7 maaf titik 45 titik 0 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0 network 92.168 network 192.168.7.00 sudah. Jadi di sini mungkin jadi setelah kita mengkonfigurasi OSPF ke RIP dan begitu juga RIP ke OSPF, kita masukkan masing-masing IP ke server dan PC yang terhubung. Di sini saya sudah memasukkan di sini kita pilih desktop main IP configuration. Di sini sudah saya masukkan IP dari si server dan juga default gateway-nya, jangan lupa. Untuk PC-nya juga sudah. Dan untuk PC di DNS servernya kita harus masukkan IP si server yang terhubung satu server ini. IP si satu server ini kita masukkan ke semua PC yang terhubung. Semua sama langkahnya. Di PC 1 juga seperti itu, dan kemudian di PC 4 juga seperti itu, sama. Sekarang kita akan coba mengkirim dari PC di RIP ke PC di OSPF. Terlihat bahwa statusnya successful. Kita coba lagi ke server, successful. Kita coba dari sini ke successful. Apabila dia valid, coba cek seperti ini, valid. Coba cek IP-nya sudah terisi apa belum, dan kadang dia harus berulang kali untuk dia bisa successfulnya seperti ini. Tadi yang pertama dia masih valid dari PC4 ke PC2, sekarang sudah successful. Jadi kalau valid dan merasa IP sudah terkirim semua, coba cek saja, coba ulang-ulang untuk memberikan pesan. Sekian mungkin sekian tutorial mengkonfigurasi routing OSPF dan RIP dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin kurang jelas penjelasan saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.